Panas, Irma Chaniago semprot Caimin jangan asal bicara soal food estate, bela Jokowi seenaknya bilang gagal, sendirinya tak berbuat apa-apa untuk ketahanan pangan Indonesia. Hajar. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Produktivitas pangan ini betul-betul harus digerakkan secara masif, bukan melalui food estate, tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani. Dengan cara apa? Dengan cara mengorganisasikan manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah. Maka pemilik tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan, dan pemerintah yang memimpin. Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang kita lakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Kalau enggak, kita impor terus dan berbahaya. Gandum semuanya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Dua, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Food estate adalah program Jokowi yang baik, yang harus didukung, tapi kalau dalam pelaksanaannya kacau balau, apalagi yang digarap oleh Prabowo kemudian ada dugaan korupsi, maka jangan ditutup-tutupi, harus dibongkar agar jelas kebenarannya. Tapi saya melihat food estate yang digarap Prabowo ini akan menjadi beban sangat berat bagi Presiden Jokowi. Ini bahaya kalau Prabowo terus-menerus mendompleng Jokowi. Pak Jokowi ikut mengkritik Pak Prabowo sebagai salah satu menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program food estate. Apalagi Pak Prabowo adalah rival kuat dari Pak Ganjar, baca pres PDIP, rumah politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi sekali lagi telah menunjukkan sebuah karakter kepemimpinan yang baik. Beliau tidak terjebak dalam sentimen Pilpres 2024 dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau tidak sembunyi tangan. Pak Jokowi justru memberikan klarifikasi yang edukatif, yang mendidik. Memang begitulah seharusnya seorang Presiden Republik Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk tidak asal bicara mengenai program nasional food estate yang saat ini sedang berkembang pesat di beberapa daerah. Menurut Irma, tidak ada kegagalan dalam proyek tersebut karena faktanya masyarakat merasakan dampaknya. Irma mengatakan program food estate adalah program jangka panjang yang digagas pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini tersebar di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur. Meski demikian, Irma mengatakan hasil dari program food estate tidak bisa diharapkan instan karena lahan yang digarap adalah lahan ekstensifikasi dan intensifikasi yang berada di luar Pulau Jawa. Karena itu membutuhkan waktu untuk meningkatkan kualitas lahannya. Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan irigasi dan sarana prasarana produksi seperti jalan, sumur, dan bengkel alsitan. Meski demikian, Irma berpendapat sektor pertanian saat ini tengah menghadapi tantangan yang cukup berat, di mana hampir semua daerah mengalami kekeringan El Nino. Hal itu berdampak pada turunnya produksi yang mengakibatkan harga beras naik tinggi. Irma mengingatkan Muhaimin bahwa harus melihat secara jelas bahwa di dalam program food estate ada tanaman hortikultura. Jadi tidak melulu beras yang menjadi cerita di permukaan publik. Maka jika ingin food estate menghasilkan padi dan palawija yang sesuai target jangka panjang, pemerintah harus membuat irigasi yang modern karena problem utama pertanian adalah irigasi dan pupuk.
Waduh, Uni Irma semprot Caimin? Ini sih telak ya. Caimin disemprot oleh kader koalisinya sendiri dengan cara membabi buta. Saya sih nggak mau bela Prabowo ya dalam hal food estate ini, tapi lebih pada manuver Caimin yang blunder yang malah disemprot koalisinya sendiri. Apakah ini pertanda Uni Irma menolak cawapres Caimin? Ya bisa jadi, karena memang Caimin ini sudah menjadi oposisi dan menyerang pemerintahan Jokowi. Dan itu lucunya tidak berdasarkan data. Bahkan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah sepakat bahwa program Food Estate adalah program harapan masa depan dalam mendorong kesejahteraan petani Indonesia. Sri Mulyani menyebutkan saat ini pemerintah terus berupaya agar sektor pertanian menjadi salah satu sektor prioritas dalam APBN. Sebelumnya, Caimin menilai proyek Food Estate terbukti gagal. Ia menyampaikan demikian dalam menjawab pertanyaan soal melambungnya harga bahan pokok terutama beras. Menurutnya, masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program Food Estate. Caimin mengatakan, produktivitas pangan harus digerakkan secara masif melalui peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani. Jika tak dilakukan, Caimin memprediksi ke depan Indonesia akan terus mengimpor bahan-bahan pokok. Ia menilai hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan. Mungkin niat Caimin mau menyindir Prabowo kah? Tapi malah kena Nasdem, karena mentan dari Partai Nasdem kan? Kalau Caimin menyerang Prabowo bisa dimaklumi mengingat saat ini sudah berpisah. Tapi kalau menyerang Menteri Pertanian, ini yang sama seperti menyerang teman sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itulah blunder Caimin, bukannya jeli, malah melenceng jauh. Pantesan, Irma Chaniago ngamuk pada Caimin. Niatnya mungkin mau menyerang satu orang, tapi tanpa tedengaling-aling. Caimin sekaligus menyerang koalisi sendiri. Bagaimana ini? Apakah Irma akan hengkang dari Nasdem melihat blunder parahnya Caimin? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Nah, tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak sekolah yang mau ujian, dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan 2 baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September.
Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini. Pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bhayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?